melihat sektor telekomunikasi ini, Bapak melihat seperti apa kompetisi yang ada di dalamnya? Apakah sejauh ini masih sehat? Apakah pie chart-nya ini sebenarnya masih cukup besar? Ya, kompetisi selalu ada, pemain selalu ada. Di sektor ada yang berkembang, ada yang tumbuh, ada yang konsolidasi, ada yang pergi dari pasar. Nah, kita melihat bahwa sejauh ini kompetisi sehat. Artinya setiap pemain selalu tetap menjaga tidak merusak pasar. Nah, yang mungkin ingin saya share adalah apakah yang menjadi competitive advantage kita dalam konteks persaingan. Karena tadi E40 dalam grup yang kita punya produk cukup lengkap. Kita punya fiber optik, kita punya satelit, kemudian kita juga punya bisnis di menara, kita punya bisnis yang financial sector juga. Akhirnya ini menjadi produk yang kita bisa tawarkan kepada klien kita. Ini dengan lebih beragam, more diverse gitu, dan bisa saling melengkapi nih. Contoh tadi, kita bisa bilang pada customer kita, ini menara sudah ada fibernya nih. Atau saya jual menara plus fibernya. Jadi produk kita lebih kompleks. Ini menurut saya adalah salah satu keunggulan kami compared to other competitors. Juga karena grup kita juga dalam grup yang cukup besar, ini juga produk-produknya juga kita bisa tawarkan dan bisa saling berkolaborasi dengan lebih baik. Baik, tapi kalau bicara salah satu produk satelit asal Amerika Serikat ini kan seperti mendapatkan karpet merah juga di dalam negeri begitu. Apakah menurut Bapak ini masih dalam bagian dari kompetisi yang sehat? Ya, kalau saya melihatnya begini, tadi ini korelasinya juga dengan produk satelit tadi, bicara tentang Satria. Satelit akan menjadi komplementari di industri telekomunikasi. Dia nggak akan saling membunuh. Karena tadi misalnya, tadi mungkin kan Mbak Anneke bicara mungkin kayak Starlink apa gitu ya. Itu buat kita adalah komplement produk. Karena masing-masing produk ada kelemahannya. Contoh tadi, satelit mungkin salah satu kelemahannya adalah tentang broadband-nya, bandwidth-nya nggak gede. Sehingga pada waktu untuk first service di daerah terpencil, mungkin bandwidth bukan menjadi isu. Tapi pada waktu layanan, kayak misalnya Mbak Anneke, butuh broadband-nya kenceng nih, udah mau pakai live, mau macam-macam lah gitu ya, streaming lah, pasti butuh yang gede. Nah, pada waktu itu, di saat itu dibutuhkan, fiber optik menjadi solusinya. Sehingga mungkin untuk daerah-daerah yang baru, satelit akan menjadi solusi, tapi pada waktu daerah itu menjadi berkembang, dan masyarakat demand-nya udah nggak cukup lagi nih menggunakan bandwidth yang disediakan satelit, fiber optik bisa ke sana. Seluler bisa ke sana. Nah, itu menjadi produk yang saya pribadi melihatnya adalah ini saling komplement. Tidak akan saling membunuh begitu. Itu kali. Baik. Apakah untuk bisa mempercepat penetrasi di daerah-daerah 3T ini memang menurut Bapak lebih baik ya dimulai dari satelit dulu begitu, baru setelah itu diikuti dengan cara-cara yang lain? Ya. Indonesia tadi sudah disebutkan sudah punya satelit. Jadi aset-aset itu harusnya diutilisasi maksimal dulu nih. Supaya apa? Supaya jangan sampai jadi nggak optimum utilization-nya. Nah, salah satunya apa? Untuk menyediakan layanan buat daerah-daerah yang jauh tadi. Mengapa kok sekarang nggak langsung fiber optik aja? Itu expensive. Narik fiber optik ke daerah pegunungan dengan mungkin customer-nya nggak banyak, akhirnya nggak visible. Sehingga layanan ini akan menjadi solusi duluan. Tapi pada waktu ini berkembang, kemudian demand membutuhkan, customer semakin besar, mau nggak mau jadi visible. Dan pada waktu ini visible, private sector akan happy untuk involve begitu. Jadi memang dalam konteks tadi mempercepat penetration, kerjasama antara pemerintah dan swasta itu sangat dibutuhkan. Artinya jangan sampai, karena pada ujungnya kan kita nggak ada orang yang mau rugi gitu ya, sehingga pada waktu di situ government menjadi berikan insentif tertentu, sehingga pada akhirnya tujuan tercapai bersama. Itu mana? Dan bagaimana caranya untuk bisa mengundang lebih banyak lagi sektor swasta agar mau bergabung dalam proyek pemerintah? Karena selama ini kita tahu di industri ini kan sebenarnya banyak pemain fiber optik begitu, tapi kenapa tidak terlalu banyak yang mau menargetkan ke daerah 3T? Nah, satu, menurut saya sektor swasta akan mau ke sana
kalau dia melihat ada positif future. Kalau kemudian tiba-tiba gimana Anda harus bangun nih daerah perbatasan, mungkin untuk saat ini dia nggak melihat bahwa ini mau berapa tahun nih saya bisa dapat untung, kasarnya begitu ya. Nah sehingga perlu bridging nih, perlu bridging dari pemerintah memberikan insentif. Yang saya maksudkan begini, mungkin begitu banyak media bicara bahwa regulatory charges di Indonesia sangat tinggi, compared to region is very far. Ini yang perlu dipikirkan pemerintah. Bagaimana pemerintah bisa memberikan insentif, mungkin bukannya bentuknya duit, tetapi insentif-insentif yang lain, yang value-nya mungkin nggak short term, tapi long term. Dari mana? Dari multiplier efeknya nih. Misalnya, kalau seluruh player sektor telecommunication ini tidak memiliki beban charges yang mahal, maka duitnya ini kan bisa digunakan untuk investasi. Contoh paling gampang adalah bagaimana di Indonesia, menurut Bapak data, memiliki download internet speed-nya nomor 8 dari 9 negara kawasan, misalnya di region. Sementara kemudian ARPU-nya juga kecil. Ini kan terkorelasi ya. Mungkin ada kemungkinan juga bahwa pemain ini tidak bisa mempercepat penetration, tidak bisa mempercepat jaringan, pengembangan jaringan, karena ada isu yang lain nih. Nah, salah satunya terrefleksi dari mana? Mungkin ARPU-nya sangat kecil, regulator charges-nya sangat besar. Jadi ini saya pikir yang diperlukan oleh sektor swasta, supaya dia punya muscle yang cukup untuk apa? Untuk melakukan penetration. Karena kalau nggak bisa melakukan penetration, nggak punya muscle, ya pasti dia pilih-pilih. Udah ini aja deh, yang mungkin udah profit gitu. Dia nggak mau ke daerah-daerah mungkin blue ocean gitu ya, yang mungkin market-market baru. Padahal opportunity gede, cuma dia nggak mau ngambil risiko aja gitu, karena budgetnya mungkin very limited. Gitu.